pembelajaran pendidikan agama Islam masih ada jam kosong. Gimana Bu? Ya, selama ini kami megang kelas 1. Jadi belakangan ini kami merasa kurang berhasil dalam menyampaikan materi untuk anak kelas 1. Terus di sini masih ada kendala menurut saya pribadi. Jadi makanya hari ini saya kepingin sharing dengan Baiklah Bu, sebelum kita lanjutkan, apa harapan Ibu menemui saya pada pagi hari ini ingin berdiskusi hari ini? Tujuan dan harapannya apa Bu? Ya, tujuan saya dengan diskusi ini nantinya saya bisa memberi pembelajaran ke anak kelas 1 itu lebih sempurna, lebih berhasil lagi. Baiklah Bu, karena berhubung Ibu adalah guru kelas 1 ya Bu ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada tujuan lain dan Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu alami di dalam kelas mengajar kelas 1 itu seperti apa. Ibu silakan ceritakan permasalahan yang Ibu alami di dalam kelas. Belakangan ini yang saya rasakan dalam kami menyampaikan materi pembelajaran ke kelas 1 itu, sebagian anak memang sudah bisa membaca, tapi masih ada anak yang belum bisa membaca. Di sini jadi anak yang sudah bisa menulis dengan rapi, membaca, otomatis selesainya duluan, suruh membaca duluan. Tetapi yang anak yang mempunyai kemampuan yang kurang, lambat, itu yang jadi masalah. Sehingga anak itu kita mau mengikuti yang selesai duluan, nanti anak yang lainnya ketinggalan. Terus sedangkan anak yang sudah selesai duluan itu banyak membuat masalah ulang, seperti jalan sana sini, ibaratnya kadang-kadang pegang kawannya, ngambil buku kawannya. Nah, dengan kejadian seperti itu, saya merasa dalam pembelajaran itu kurang berhasil. Nah, maksud saya dengan ini, langkah apa yang harus saya lakukan kalau menemui anak-anak, ya namanya kemauan anak berbeda seperti itu. Oke, baiklah Bu, Ibu sudah memaparkan permasalahan Ibu ya, bahwa di dalam kelas ya, kelas 1 akhir-akhir ini Ibu menemui bahwa anak ini banyak yang belum bisa membaca, bahkan membaca tulisan yang sudah ditulis sendiri pun belum mampu, seperti itu Bu ya. Kemudian anak-anak ini suka bikin ulah gitu, anak-anak yang belum bisa ini justru tidak semangat belajar tetapi justru mengganggu temannya. Nah, dalam hal ini Bu, sebelumnya coba Ibu paparkan terlebih dahulu bagaimana sih selama ini cara Ibu mengajar di kelas itu, dari proses awal hingga akhir pembelajaran di kelas itu yang sudah Ibu sampaikan selama ini seperti apa? Mulai masuk hingga pulang ke sekolah itu seperti apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas untuk pembelajaran setiap harinya? Selama ini kami juga sudah melaksanakan, pertama kita persepsi, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Terus dalam kegiatan inti kami sering memakai anak itu ya namanya di kelas 1 positif, saya menulis di papan tulis. Setelah membaca menulis, anak saya suruh mengeja. Terus mencoba anak yang pintar memperwakikan, suruh membaca yang sedang dan yang sangat kurang. Tetapi dengan hasil penelitian saya sendiri dengan cara seperti itu, kayaknya kurang maksimal, hasilnya pun sangat kurang memuaskan. Nah, dengan cara seperti itu karena merasa kurang yakin makanya saya minta solusi atau jalan keluarnya gimana. Oke Bu, menurut saya ya, dalam proses pembelajaran Ibu yang sudah dilakukan di dalam kelas selama ini, apalagi guru kelas 1 itu luar biasa ya. Ibu juga sudah bagus, sudah mengelompokkan anak yang sudah bisa membaca, yang sedang, yang belum sama sekali, sehingga
proses pembelajaran itu berjalan ya Bu selama ini dalam kelas. Nah, selanjutnya nih Bu, dengan kondisi yang seperti itu mungkin sudah Ibu lakukan terus menerus ya. Selama ini kekuatan dan kelebihan apa yang Ibu miliki untuk saat ini dalam mengajar di dalam kelas itu? Ibu merasa memiliki kekuatan atau kelebihan apa dalam menyampaikan materi untuk anak-anak kelas 1 tersebut? Yang selama ini sudah saya rasakan, kemampuan saya itu yang menurut saya pribadi, saya harus mempunyai ekstra kesabaran, terus harus punya ketelatenan, harus bisa menyampaikan dengan bahasa ibu, karena kelas 1 memang harus kita super sabar. Itu menurut saya pribadi. Oke Bu, berarti selama ini Ibu sudah melakukan yang terbaik ya Bu. Mendidik anak-anak itu tidak hanya mengajar, tetapi Ibu lebih mendidik, melakukan pendekatan dengan bahasa Ibu, apalagi kelas 1 ya Bu, tidak mudah. Tidak semua guru mungkin ya punya ketelatenan seperti Ibu, seperti itu yang sudah dilakukan selama ini, sudah mengelompokkan anak-anak, tapi mungkin Ibu belum merasa berhasil. Nah, dengan hal ini Bu, untuk selanjutnya Ibu itu ingin membuat rencana pembelajaran seperti apa, metodenya seperti apa, agar kelas Ibu itu tidak seperti saat ini. Kira-kira Ibu tuh punya rancangan atau rencana metode yang bisa dikembangkan gitu Bu, supaya kelas Ibu ini lebih terkondusif, anak-anaknya lebih senang, seperti itu. Dengan diskusi dengan Bu Mimin itu tadi sudah dari awal kita harus memilah dan membuat anak itu semangat untuk belajar. Dengan ini kami akan merencanakan dengan program pembelajaran dengan berbagai macam metode supaya anak itu tidak jenuh. Terus mungkin kalau materinya itu harus ibaratnya dengan bermain, kita ajak anak-anak bermain yang sesuai dengan materi. Kalau harus belajar di luar kelas, berarti saya berusaha membuat program pembelajaran yang di luar kelas supaya anak-anak tidak bosan hanya di dalam kelas saja, dan minat anak untuk belajar mengetahui sesuatu itu lebih jelas. Ibu kan sudah punya rancangan ya, gambaran metode yang akan Ibu lakukan. Ibu ingin melakukan pembelajaran itu lebih bervariasi agar anak lebih senang ya. Salah satunya itu tadi sudah keluar ide Ibu ingin belajar di luar kelas ya, mengenal alam terbuka seperti itu. Mungkin saat pembelajaran tentang tumbuhan Ibu mengajarkan langsung seperti itu. Nah itu Bu, menurut saya itu metode yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus ya, luar biasa. Mungkin selama ini kita belajarnya hanya monoton saja di dalam kelas. Daun itu seperti apa, misalnya anak itu hanya angan-angan saja, tapi tidak melihat secara nyata ini bentuk daun atau apa ya yang bisa diketahui anak-anak. Nah dari hal tersebut Bu, sekarang apalagi yang bisa dikembangkan Bu selain hal tersebut, agar anak-anak itu saat belajar itu senang dan bahagia gitu mengikuti pembelajaran Ibu selama di sekolah. Mungkin metode-metode apa lagi Bu kira-kira nih yang harus kita munculkan, yang harus kita gagas bersama supaya anak-anak ini pokoknya merasa bahagia saat belajar. Ya, karena kebetulan kan di sekolah ada media pembelajaran. Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran nantinya berusaha menggunakan media pembelajaran seperti proyektor, walaupun enggak sering karena ya keadaan seperti itu. Mungkin dengan adanya kami menggunakan media proyektor, anak tidak bosan karena di situ mungkin melihat bunga itu seperti apa. Nah, mungkin dengan itu anak bisa mengenal lebih lanjut. Nah, selain itu mungkin seandainya tidak memakai proyektor, kami bisa menggunakan itu tadi apresiatif dengan cara mungkin supaya anak-anak nggak bosan, saya ajak penyanyi yang lagunya nantinya itu menuju ke materi yang akan saya sampaikan. Umpamanya materi berhitung, mungkin saya bisa dengan kasih motivasi menyanyikan lagu 1, 2
atau dalam buah delima dan seterusnya. Mungkin dengan kata lain, mungkin materi umpama tumbuhan, bisa kami mengajak anak-anak menyanyi lihat kebunku. Mungkin dengan cara seperti itu anak-anak tidak bosan dan mungkin bisa langsung menebak, oh kupu-kupu itu seperti itu. Nah mungkin dengan mengeja, coba menulis kupu-kupu, mungkin ada semangat karena setelah anak-anak diajak untuk bersenang-senang dengan lagu tadi. Ya, benar sekali. Apa yang menjadi metode ibu itu sudah pas sekali Bu, menurut saya. Tinggal kita mengembangkan lagi dan menerapkan. Apalagi ibu sudah menemukan tuh tadi idenya bahwa belajar itu harus menyenangkan, bahagia ya, menggunakan proyektor. Jadi anak itu sudah melihat langsung ya bentuk kupu-kupu itu seperti apa, bergeraknya bagaimana, kemudian diselingi dengan menyanyi, itu pasti anak-anak itu akan lebih semangat. Nah, ide-ide yang sudah ibu miliki ini sudah bagus, tinggal kita menerapkan bersama-sama Bu ya, kita ulas kembali pembelajarannya. Nah, itu sudah ketemu semua nih ide-ide dari ibu yang akan ibu lakukan. Nah, selanjutnya nih Bu, setelah ketemu ide seperti ini, ibu sudah ada angan-angan, gambaran. Nah, hal baru apa Bu yang akan ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang tadinya hanya di dalam kelas saja ya, ibu bosan, anaknya nggak bisa baca, tulisannya nggak bisa dibaca oleh anak tersebut. Nah, sekarang nih setelah kita berdiskusi ini, hal baru apa Bu yang ibu temukan gitu dan akan dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, dengan kita sharing hari ini, berdiskusi dengan Bu Mimin, kami akan mencoba membuat program pembelajaran sesuai apa yang saya ceritakan tadi, umpamanya dengan media pembelajaran, mungkin dengan program pembelajaran di luar kelas, dengan motivasi anak untuk supaya senang untuk belajar seperti itu. Berarti sudah ada gambarannya ya Bu, bahwa hal baru yang akan ibu rancang, yang akan ibu lakukan itu sudah ada. Nah, seperti belajar menggunakan proyektor, kemudian belajar menggunakan kelas terbuka atau alam terbuka. Nah, selanjutnya Bu, apa yang membuat ibu yakin melakukan hal ini, menggunakan proyektor, belajar di luar kelas? Apa yang membuat ibu yakin bahwa hal ini akan berhasil? Saya yakin karena di sini anak melihat langsung di situ. Dengan melihat langsung, anak itu lebih yakin daripada hanya istilahnya hanya di angan-angan atau seperti contohnya saya yakin di sini. Mungkin selama ini saya belajar hanya pakai papan tulis saja. Mungkin dengan proyektor semangat anak untuk belajar itu bisa meningkat. Contohnya tadi semuanya langsung masalah binatang, di situ muncul kupu-kupu, capung dan sebagainya. Oh seperti itu. Jadi di situ pun kalau namanya di proyektor kan ada kata-katanya. Dengan seperti itu anak-anak lebih antusias ke situ. Semangat belajarnya, oh seperti itu ya, oh cacing, tulisannya cacing seperti apa, oh itu kan gitu. Beda mungkin dengan pembelajaran yang selama ini saya sampaikan. Terus yang di luar kelas itu saya yakin dengan cara seperti itu berhasil karena anak-anak belajar dengan nyata, alam nyata. Mungkin yang bentuknya daun bergerigi itu seperti apa, anak kelas 1 kan hanya mengenal bentuk-bentuknya saja. Yang lancip itu seperti apa, enggak mungkin selama ini hanya awam kan kayak gitu. Tapi dengan belajar di luar, anak yakin oh seperti ini bentuk daun yang lancip, yang bergerigi seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Artinya dalam hal ini yang akan ibu lakukan ini, ibu sudah punya keyakinan ya bahwa siswa ini akan mengalami perubahan semangat belajarnya, lebih senang, lebih semangat lagi, antusias seperti itu, seperti yang sudah ibu ceritakan tadi. Melihat kupu-kupu, mungkin selama ini ada anak yang malas nulis ya Bu, ketika melihat gambar kupu-kupu yang warnanya unik seperti itu, kemudian dia semangat untuk menuliskan yang namanya kupu-kupu, itu hurufnya seperti apa saja yang harus dituliskan, itu menggugah semangat anak. Begitu
Begitu juga ketika ibu akan membawa anak-anak itu belajar di alam terbuka, otomatis pemikiran anak itu lebih berbeda ketimbang di dalam kelas. Mungkin bosen ya, di luar juga bisa menghirup udara yang lebih segar, bisa melihat alam semesta ini dengan mata langsung anak-anak seperti itu. Hal tersebut menurut saya itu bagus sekali Bu untuk dilakukan dan diterapkan untuk kelas 1. Apalagi kelas 1 ini Bu sifatnya ketika belajar itu memang harus sambil bermain. Tidak bisa kita tekankan, oh kamu harus nulis segini banyak nak, kamu harus bisa membaca nak. Tetapi kita harus bisa menyisipkan pembelajaran kita itu sebagaimana sih anak tersebut bahagia mengikuti pembelajaran kita. Nah, sekarang nih Bu, bagaimana sih tanggapan Ibu dari permasalahan yang Ibu sendiri alami, yang sudah Ibu ceritakan ke saya? Itu setelah bercerita dengan saya, itu tanggapan Ibu sendiri dengan permasalahan Ibu itu bagaimana? Ya, setelah kita berdiskusi atau sharing, permasalahan yang saya hadapi lebih gamblang, lebih ringan, dan termotivasi, sehingga nantinya dengan diskusi ini kami dalam pembelajaran lebih lagi, anak-anak lebih berhasil dan bisa kedepannya bisa membaca apa yang seperti yang kita inginkan. Oke, artinya ya Bu sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan itu sendiri ya, bahwa anak-anak ini punya kesempatan untuk belajar membaca itu lebih luas, tidak hanya di dalam kelas saja, tidak hanya dengan metode motivasi, tetapi bisa menggunakan metode proyektor ya, digital yang sekarang ini sudah marak dan harus kita terapkan, kemudian menggunakan alam terbuka. Nah, dari kesimpulan ini Bu, dalam waktu dekat ini apa yang akan Ibu segera lakukan setelah mendapatkan pencerahan ini tadi? Kira-kira apa Bu yang lebih cepat mau Ibu lakukan agar anak-anak Ibu di kelas ini cepat semua bisa membaca seperti itu? Dari menggunakan proyektor, alam terbuka, mana Bu yang mau Ibu segera realisasikan Ibu, yang segera mau dilakukan dalam waktu dekat ini? Menggunakan proyektor kah atau ke alam terbuka belajarnya? Untuk lebih mudahnya, karena situasi dan kondisi, saya akan menggunakan alam terbuka. Karena apa? Mungkin dengan saya menyiapkan pembelajaran alam terbuka, dengan sendirinya anak-anak lebih senang. Nantinya nggak terpaku, wah kita belajar hanya di kelas saja, bosan seperti itu. Nah, dengan penjelasan di luar kelas, anak mungkin lebih mudah. Contohnya tadi seperti namanya daun. Nah, ini loh nak, daun apa? Nah, sekarang tinggal kita coba tulis daun itu seperti apa, hurufnya gimana. Mungkin karena itu waktu yang lebih cepat gitu ya. Kalau nantinya otomatis kami juga akan memprogramkan menggunakan bagus sekali Bu idenya ya, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, membawa anak-anak ke alam terbuka, mencari daun, kemudian anak juga tahu ya warna daun itu seperti apa, daun yang muda itu warnanya apa, daun yang sudah tua itu warnanya apa, kemudian menuliskan daun itu seperti apa, tulisannya dalam bentuk huruf ya, otomatis nih mungkin anak yang tadinya belum bisa malu-malu termotivasi bagaimana sih menulis daun gitu ya, DAUN seperti itu. Meskipun itu secara sederhana tetapi menggugah motivasi anak-anak kelas 1 untuk terus belajar di dalam kelas terbuka. Nah, dari awal hingga akhir nih Bu pertemuan kita pada pagi hari ini, kesimpulan dari sharing kita hari ini bisa Ibu simpulkan Bu, bagaimana perasaan Ibu, kemudian permasalahan ini Ibu anggap seperti apa, kemudian apakah sudah terjawab semua yang Ibu ingin sharingkan kepada saya. Silakan Bu untuk menyimpulkan sharing kita pada hari ini. Ya, kesimpulan sharing hari ini, kalau permasalahan hari ini untuk saya pribadi itu sudah terjawab
kedepannya saya pribadi mau membawa kemana, itu berarti dari sharing yang tadi ini tadi berarti kami tahu langkah apa yang harus kami lakukan. Oke, terima kasih ya Bu, semua sudah terjawab. Artinya di sini dapat saya simpulkan juga bahwa kita itu dalam pembelajaran itu harus memberikan berbagai variasi metode kita mengajar, tidak hanya saja di dalam kelas, tidak hanya saja apresiasi, motivasi, tapi juga menggunakan dunia digital ya, seperti proyektor, YouTube yang bisa menggugah semangat anak-anak belajar, bahkan yang paling mudah adalah belajar di alam terbuka seperti itu. Nah, terima kasih Ibu C yang sudah meluangkan waktunya sharing siang hari ini ya. Tetap semangat Bu mengajar kelas 1 ya. Ibu adalah guru yang hebat, guru yang super sabar. Ibu adalah orang yang pertama mencetak anak-anak dari tidak tahu huruf menjadi tahu huruf, dari tidak bisa berhitung. Kami adalah guru-guru yang tinggal meneruskan. Besar harapan saya, Ibu tetap semangat, dan apa yang menjadi metode-metode yang sudah Ibu rencanakan, Ibu rancang tadi segera diwujudkan. Dan kita tutup sharing kita siang hari ini ya Bu. Terima kasih sudah bersama saya, mempercayai saya untuk sharing permasalahan Ibu pada siang hari ini. Saya juga terima kasih waktunya minta Ibu Mimin, sehingga beban atau permasalahan saya pribadi menjadi lebih ringan dan tahu solusinya kemana. Jadi terima kasih. Sama-sama ya Bu.